mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang. Kepada para pendukung Ahok yang telah memusuhi aku, kalau kau memang punya otak, kau pasti akan memuji aku. Karena aku tidak musuhin Ahok. Aku hanya bertanya logika yang sangat logis, yaitu Ahok mengatakan akan membongkar korupsi di Pertamina setelah Kejaksaan Agung membongkar. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak kau bongkar dari dulu? Itu pertanyaan saya. Apakah karena kamu takut? Kenapa kau tidak bongkar dari dulu? Sekiranya Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti kau akan membiarkan sampai puluhan tahun ke depan korupsi tersebut yang akan rugi, Indonesia akan rugi ribuan triliun. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan yang orang anak SD pun tahu. Kenapa bukan kau yang bongkar? Kalau memang kau mau bongkar sekarang, kenapa nggak bongkar dari dulu? Pendukung Ahok, benar kan? Logikanya simpel. Otak kamu aja yang bodong, tidak ngerti-ngerti pertanyaannya. Horas, Lehotman, Oman Paris, Utapea. Ya. Salam dari Kota Medan aja, Lehotman. Memang nalar Anda tinggi, Lehotman. Ya. Nalar Anda tinggi, saya akui itu. Tapi dalam kasus Ahok ini, Anda berbicara kurang informasi, kurang data. Ya. Sedikit mau saya sampaikan kepadamu, Lehotman. Jangan bilang Ahok itu tidak mau bongkar. Ya. Dengar dulu nih, Lehotman. Biar nalar Anda tuh makin abdol, makin bagus, makin bagak. Ya. Ahok itu dilantik menjadi komisaris utama pada tanggal 22 November tahun 2019. Ya. Pada tanggal 15 September tahun 2020, Ahok sudah bernyanyi bahkan melalui kalimat dia di podcastnya media, satu media. Dia mengatakan, saya sudah tahu ini masalah ini, tapi saya tidak punya wewenang untuk mecat ini karena saya komisaris utama. Ya, saya hanya di sini sebagai pengawas saja. Dan ini sudah disampaikannya kepada Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Tapi bagaimana? Tidak direspon. Dan kemarin tahun 2020 15 September, ya, Anda tahu nggak keributan Ahok dengan Wakil Ketua DPR RI Komisi 7 Ade Rosyadi? Bahwa Ade Rosyadi mengatakan, ya, untuk meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Ahok karena membuat kegaduhan Pertamina. Gara-gara apa? Dan itu diperkuatkan Ade Rosyadi di Instagramnya. Ya, gara-gara Ahok membuka ini. Tetapi bagaimana framing-framing dari lawannya? Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ade Rosyadi, bahkan orang yang baik seperti Ahok ingin mengungkap kejahatan-kejahatan di Pertamina, dibilang biang keributan di Pertamina. Itu gimana, Lehotman? Ya, tolonglah, nggak cukup cuma hanya nalar tinggi aja. Ya, perlu juga itu informasi-informasi. Ya, dan yang paling lucu lagi, Ahok yang betul-betul orang bersih dan jujur Anda sudutkan. Ini berbahaya, Lehotman. Ini gara-gara nanti framing Anda, orang yang baik akan tidak berani lagi bersuara, akan takut lagi bersuara. Akibat ini, akibat yang framing Anda ini. Ya, hati-hatilah, Lehotman, berbicara. Ya, horas mah horas, awaras mah lain, horas waras. Saya minta Lai Homampar Sutapea harus dalam kasus ini harus independen dan harus jujur. Ya, jangan Anda yang kebakaran jenggot
Ahok mau berbicara, membuka kaos ini, ya, seharusnya Anda itu duduk manis saja, memperhatikan, menganalisa, dan memantau. Dan Anda kebakaran jenggot. Ya, jangan-jangan ada dua beli PY nih. Begitu aja Lek Hotman, ya, waras. Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR mau kemana pun. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang. Surat terbuka untuk Hotman Paris. Hai Pak Hotman Paris, ini surat terbuka untuk Anda. Oke, Anda saya bawa sedikit berpikir logis kedaerahan. Kebetulan saya anak Riau, putra asli Riau Pak. Yang mana di Riau ini di atas minyak, di bawah minyak, yang selalu diambil kekayaannya dari Riau. Tapi coba Bapak lihat di Riau ini fasilitas dan infrastrukturnya. Di mana-mana lobang. Di mana-mana lobang. Di mana-mana hancur infrastrukturnya Pak Hotman. Jadi Pak Hotman jangan membela koruptor. Biarlah Pak Ahok membuka secara terang benderang. Jangan Bapak pula yang mengapain Pak Ahok. Jangan terfokus dengan Pak Ahok. Fokus dengan kasus korupsi yang terjadi saat ini Pak. Jangan Bapak terfokus apa yang kepada Pak Ahoknya. Fokus ke kasus korupsi yang dilakukan oleh bangsat-bangsat itu. Mereka harus dihukum seberat-beratnya. Mereka telah membuat negara ini miskin. Mereka telah membuat negara ini susah. Jadi Pak Hotman jangan terfokus kepada Ahok. Terfokuslah kepada kasus yang dilakukan oleh orang-orang ini. Oleh para koruptor-koruptor bangsat ini. Terfokus Pak Hotman. Fokusnya itu kepada koruptor ini. Ya, ada beberapa pesan buat Ko Ahok. Satu, Anda itu bukan macan sejati, tapi macan ompong. Ya, karena saya lihat, saya tonton semua video tentang Anda. Baru-baru muncul sekarang. Anda itu sangat luar biasa dan mengetahui semua data itu. Dan Anda bilang siap dipanggil DPR. Selama belum dipanggil ini dan tidak muncul persoalan Pertamina, ketika Anda saat itu bisa memunculkan itu segera, mungkin negara ini tidak rugi terlalu besar. Ya, artinya begini Ko Ahok, ya, kalau Anda tidak ingin mencari nama, mencari popularitas dalam hal pengungkapan, ya, kerugian negara yang begitu besar Anda ketahui, harusnya Anda itu memberikan data itu segera setelah waktu Presiden Prabowo dan Gibran itu dilantik, ya. Jadi Anda tidak perlu menyimpan-nyimpan data itu, ya. Tapi Anda bilang akan mengeluarkan data itu dengan sidang terbuka ketika dipanggil oleh DPR, kan begitu? Ini saya heran lihat Anda. Ya, Anda komisaris utama, Anda bilang Anda tidak punya kekuatan. Saya jujur aja tidak paham kinerja atau foksi daripada komisaris utama, direktur utama ya. Tapi yang pasti Anda mengetahui itu sudah sejak lama. Tapi Anda tidak mau membongkar. Artinya ada dua. Anda ingin cari popularitas atau Anda tidak percaya kepada pemerintahan yang sekarang. Ya. Jadi sudahlah,
Sudah ya ocehanmu itu ya. Kalau kau ingin negara ini bagus, udah serahkan ke pemerintah data-data itu, serahkan ke Presiden Prabowo sekalian ya, biar lebih mantap ya. Tapi kalau Presiden Prabowo tidak menyelesaikan data yang Anda berikan, ya mungkin kita bisa blow up ya. Anda mungkin bisa langsung ungkap semua. Kenapa harus melalui sidang terbuka ya? Dengan DPR, Anda menunggu dipanggil DPR. Berani DPR manggil saya. Anda itu sangat luar biasa di masa lalu. Semua memuji dan mengeluh-elukan Anda. Oke lah ya, terlalu banyak bacotmu, Ahok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya mau speak up ini tentang apa yang dituduhkan oleh Hotman Paris kepada Bapak Ahok, bahwa dia menganggap banyak orang Indonesia yang otaknya tidak berisi dan nalarnya tidak berjalan gitu. Sekarang saya ajak Pak Hotman Paris untuk berpikir menggunakan nalar. Mungkin Anda terkenal menjadi booming kaya raya sekarang, tapi kami ya nggak pedulilah Anda mau kaya mau seperti apa gitu. Karena harta Anda juga nggak bermanfaat untuk masyarakat banyak, hal banyak gitu. Jadi yang kami pedulikan, kami tidak menyebut bahwa Pak Ahok adalah pahlawan dari terbongkarnya kasus korupsi Pertamina ini. Cuma niat baik Pak Ahok untuk membantu membuka seluas-luasnya kasus ini yang kita apresiasi gitu. Bukan menganggap Pak Ahok adalah pahlawan dari terbongkarnya kasus korupsi ini. Tapi kita sangat mendukung jika memang Pak Ahok punya informasi, mari kita dukung. Buka seterang benderangnya. Ini yang mau kita dorong. Bukan menganggap Pak Ahok ini pahlawan. Tidak, Pak Hotman. Kami mendukung Pak Ahok ini membongkar bobroknya Pertamina ini karena sangat-sangat merugikan. Sangat-sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Kami beli minyak mahal di bawah ini. Pak Hotman tahu, kami di Riau harga BBM luar biasa mahalnya padahal penghasil minyak di sini. Ini karena bangsat-bangsat yang korupsi ini, Pak Hotman. Jadi Pak Hotman jangan fokus kemana-mana. Fokus kepada kasus korupsi dan orang-orang yang melakukan korupsi di negeri ini. Jangan dihalang-halangi kalau ada orang yang ingin membantu membuka bobroknya ini. Jangan kita ini kan gitu. Biarkan saja Pak Ahok menyampaikan. Kalau ternyata nanti dianggap dia tidak selama ini tidak bekerja, kalau seandainya dia ini, ya sudah dia akan terseret. Nggak usah kita halangi. Biarkan dia membuka seterang benderang mungkin bagaimana kejahatan korupsi ini dilakukan di Pertamina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Riau, Pak Hotman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana terjadi perdebatan antara Pak Hotman Paris dan pendukungnya beserta pendukung dari Pak Ahok. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana perjalanan kehidupan berdemokrasi di atas bangsa ini, di mana kita bebas memberikan pendapat yang benar. Ya, tentu saja ini hal yang baik bagi negara kita. Ya, di mana Pak Hotman Paris memberikan pendapatnya tentang di mana Pak Ahok memberikan kesaksian apa yang terjadi sebenarnya di Badan Pertamina. Tentu saja komentar-komentar seperti ini banyak ditanggapin oleh publik ya. Ya, pasti ada yang pro dan ada juga yang tidak. Ya, sebagaimana kita lihat tadi di videonya, ada yang cocok, ada juga yang tidak ya. Tentu saja hal ini terjadi karena ada hal-hal yang memang janggal ya. Ya, janggal di dalam penilaian Pak Ahok selama dia menjadi komisaris utama di Pertamina. Nah, sebenarnya ya kita nggak usah begitu masuk dalam perdebatan seperti itu ya. Ya, baik itu dari pihak Pak Hotman Paris maupun dari pihak Pak Ahok ya. Ya, itu sah-sah saja ya memberikan penilaian masing-masing.
Yang paling penting sebenarnya bagaimana keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi ini. Ya. Apakah pemerintah dalam hal ini Jaksa Agung benar-benar serius untuk memberantas ini? Ya. Jangan sampai memang ya di permukaannya aja yang selesai. Sebenarnya Pak Ahok ini mendukung program-program dari Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo di dalam kampanye Pilpresnya pernah mengatakan bahwa akan memberantas korupsi. Lalu kenapa dengan kesaksian-kesaksian Pak Ahok ini sekarang banyak yang menentangnya? Ya. Bahkan yang menentangnya banyak dari kubu Pak Prabowo saat ini. Ya. Sebenarnya Pak Ahok ini benar-benar mendukung program-program Pak Prabowo. Ya. Ya, seharusnya dari pihak koalisi ini mendorong Pak Ahok ini untuk maju terus, untuk didorong untuk bisa memberikan kesaksian. Ya. Bukan malah dihalang-halangin ya. Ada yang mengatakan pahlawan kesiangan lah, ada yang mengatakan bahwa kenapa nggak dari dulu lah, kenapa baru sekarang lah, macam-macam deh. Padahal sebenarnya juga Pak Ahok pernah melaporkan kejadian seperti itu. Sampai waktu itu dimusuhin oleh Pak Rosiade ya. Meminta kepada Pak Jokowi supaya Ahok ini dicopot dari komisaris utama Pertamina karena bikin gaduh. Kita berharap supaya pemerintahan sekarang ini serius benar-benar menyelesaikan permasalahan korupsi ini di negara ini. Karena korupsi ini siapa yang menanggung sekarang ini? Ya rakyatnya. Rakyatnya tidak sejahtera. Ya. Jika seandainya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, korupsi di Pertamina, ya mungkin sekolah itu bisa gratis sampai kuliah, sampai S2, S3. Itu kan merupakan suatu kesejahteraan rakyat ya, kesejahteraan bersama. Tetapi siapa yang sejahtera selama ini? Ya mereka-mereka itu aja lah yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah teman-teman, mari kita mendukung Pak Prabowo untuk memberantas korupsi ini dengan serius. Nah teman-teman, hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Dan jikalau ada pendapat atau tanggapan yang lain dari teman-teman, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.